Halo semuanya teman-teman, kembali lagi bersama dengan kami di channel Daya Karya Makassar. Nah, video kali ini kita akan membuat tutorial penggunaan tombol dari thermalnya dan fitur yang ada di dalam menu-menunya. Penasaran? Nonton sampai habis ya. Oke teman-teman semua, nah ini sekarang kita akan sama-sama belajar ya untuk pengenalan tombol dan fitur menu yang ada pada thermal humbucker entry level ini ya. Nah, pada sisi sebelah kiri ini teman-teman tinggal tekan aja yang sebelah sini. Ini buat menyalakan thermalnya ya. Tekan tahan 2 detik. Nah, kemudian pada main panelnya yang ini ada 4 tombol ya. Nah, yang tombol sebelah kiri ini adalah tombol buat rangefindernya ya. Ini kalau misalnya saya tekan nanti sisi sebelah kanan atas ada tulisan XX titik X itu yang akan otomatis mengukur jarak seperti itu. Nah, kemudian sisi sebelah kanan ini adalah yang zoom digital. Ya. Nah, kemudian yang sisi bagian atas ini untuk mengubah tampilan ya. Misalnya ini tampilannya normal sebelah kiri ya, kiri atas pada layar teman-teman dapat lihat. Nah, kemudian berubah lagi dia menjadi apa nih ya, agak gelap, kontras, low temperatur, linear, low contrast dan sebagainya. Nah, untuk masuk ke tombol menunya, ini teman-teman tinggal tekan tombol recording yang di bawah ini. Nah, tapi kalau teman-teman tekannya sekali, ini dia otomatis merekam atau time running. Nah, sebelah kiri dapat dilihat ya, ada kedap-kedip dan ada tombol, mungkin tidak kelihatan ya. Coba saya kecilin, mudah-mudahan kelihatan. Kelihatan tidak ya? Ada time running gitu ya. Nah, itu sih sebenarnya ada time running ya. Berapa detik seperti itu. 25 detik ya, kelihatan ya tadi. Jika ingin mematikan perekamannya, cukup tekan sekali aja tombol rekamannya. Oke. Nah, kemudian untuk menyalakan laser, tekan tombol yang paling atas ini ya. Tekan tahan 2 detik saja ya. Jadi tampak seperti berikut. Nah, kelihatan enggak ya lasernya? Kelihatan ya. Nah, kalau mematikan ya tekan tahan 2 detik lagi seperti itu. Sekarang masuk ke menu ya. Masuk ke menu seperti ini tampilannya nih. Nah, tampilan yang pertama ini adalah namanya, kelihatan enggak ya? Sebentar ya. Nah. Yang pertama adalah picture in picture ya. Nah, picture in picture itu seperti bentuknya kotak gitu ya. Bentuknya kotak, tinggal dinyalakan saja. Bentuk modelnya seperti ini ya. Misalnya nih, dia bisa disetting by default, mau mati boleh, mau 2 kali boleh, mau 4 kali boleh, misalnya 2 kali lah ya. Nanti dia akan muncul kotak yang di sisi sebelah atas. Mungkin kelihatan enggak ya kalau saya kasih gelap, atau dipindahkan mode dulu aja ya. Nah, itu kelihatan ya. Mungkin saya pindahkan ke mode warnanya dulu aja biar kelihatan, misalnya ini, atau yang mana ya yang lebih jelas ya. Kayaknya ini aja deh lebih jelas tuh. Jadi sisi bagian tengah, sisi agak bagian atas itu kelihatan ada kotak ya. Jadi kalau misalnya kita pilihnya 2 kali, berarti dia itu otomatis pembesarannya zoom by default di picture in picture-nya menjadi 2 kali. 4 kali juga nanti dikali 4 seperti itu. Yang kedua ini adalah gyro ya. Nah, gyro ini kalau mau diaktifkan boleh, tidak diaktifkan juga enggak apa-apa. Ini dia seperti gini ya. Kalau misalnya ini nyala, berarti teman-teman dapat lihat di sisi sebelah kiri dan sebelah kanan ada garis yang titik-titik-titik, garis panjang, titik-titik-titik, garis panjang seperti itu. Nah, kalau dimatikan dia nanti akan hilang juga. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi adanya gyro ini cukup membantu sebenarnya untuk mengetahui apakah posisi thermal kita atau posisi unit kita di senapan ini lurus apa enggak, seperti itu. Nah, kemudian, nah ini posisinya miring ya, karena memang sengaja saya miringkan menghadap ke kamera ya. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi ke reticle adjustment. Nah, reticle adjustment ini bisa di, bentar ya, mudah-mudahan jelas deh.
Nah ini. Nah reticle adjustment ini ada gambar freeze ya. Gambar freeze atau bunga es garis miring sisi paling sebelah kiri bawah ya. Nah itu kalau misalnya mau di zeroing ya, setelah ditembakkan ini freeze-nya di on-kan dulu aja. Jadi garis miringnya itu dinyalakan seperti ini, sorry ya. Seperti ini, jadi dia akan dim seperti itu. Jadi digerakin bagaimanapun dia tetap tidak berubah retikelnya. Ini stylenya mau style 1, 2, 3, 4 boleh. 6 ya. Ada 5 macam retikel ya. Kemudian warnanya mau digonta-ganti bisa, warna merah, warna hitam. Warna putih ya. Warna green. Kemudian ini XY-nya bisa di style juga ya. Mau style di mana misalnya seperti itu. Misalnya deh kita coba ya. Kita taruhnya di sebelah kanan bawah misalnya. Nah setelah di zeroing, teman-teman jangan lupa untuk men-save. Oke, jadi dia akan otomatis tampilannya seperti ini. Nah biasanya ada yang tanya, retikelnya ini bisa otomatis muncul di tengah enggak? Bisa jawabannya. Dengan catatan harus di zoom ya. Jadi pada saat di zoom, retikelnya akan otomatis di tengah seperti itu. Sorry. Nah ini zoom 1 kali, zoom 2 kali dia otomatis ada di tengah seperti itu ya. Zoom 4 kali dia tetap ada di tengah juga. Dan kalau normal ya dia mengikuti arah perkenaan retikel. Selanjutnya masuk di OLED brightness. Nah OLED brightness ini bisa dipilah-pilih ya sesuai dengan kenyamanan kita aja. Maunya yang sangat terang, super terang, mau yang gelap atau sangat gelap seperti itu ya. Misalnya deh kita by default aja normal misalnya ya. Kemudian hot tracking. Nah buat hot tracking ini di tipe entry model dari Humbucker ini yang resolusi 256, hot tracking tidak ada ya. Jadi teman-teman jangan kaget, fitur hot tracking pada 256 ini tidak ada. Seperti itu. Kalau tidak ada kok dimunculkan? Iya, karena modulnya dari tipe 256 ini itu diambil dari modul kakaknya yang 384 dan 614 ya. Operation mode. Nah, operation mode ini bisa dipilah-pilih ya. Misalnya sukanya warna apa, mau rainbow, blue bone, iron oxide red, white hot, dan black hot seperti itu. Kemudian lanjut. Target brightness. Nah, target brightness ini ada salah satu fitur dari Humbucker ini. Jadi bukan hanya di 256, di 384 juga ada gitu ya. Jadi jika targetnya angkanya makin besar, berarti bagian yang terbaca oleh thermal ini atau bagian yang sumber panas yang terbaca oleh thermal ini akan lebih kontras seperti itu. Jadi kalau misalnya kita pilih, bentar ya, misalnya kita pilih yang ini aja deh misalnya, yang black hot ya. Nah, semakin tinggi angkanya, maka targetnya akan semakin hitam seperti itu. Dan kalau semakin kecil angkanya, targetnya tetap hitam, tapi tidak sehitam waktu angkanya kita set di angka 10 seperti itu. Jadi apakah harus di 10 ya? Enggak juga, tergantung dari kita aja, kita maunya yang berapa seperti itu ya. Nah, kontrasnya ini teman-teman tergantung dari kesukaan dari teman-teman sendiri ya. Ini teman-teman bisa pilih-pilih sesuaikan dengan gaya shooting dari teman-teman. Maunya setting by default 5 atau maunya setting di angka 2, 3 dan seterusnya. Seperti itu.
Kemudian lanjut, misalnya ini di set yang ke nomor 3 ya. Selanjutnya ada image detail box. Nah, image detail box ini seperti ada kayak apa ya? Kayak AI yang sudah disematkan di dalam thermal ini. Jadi dia otomatis membuat gambar itu lebih halus, lebih smooth seperti itu. Jadi semakin kecil angkanya, dia gambarnya akan lebih kasar, dan semakin tinggi angkanya, dia akan menjadi semakin smooth seperti itu. Apakah ada hubungan dengan baterai? Makin smooth dia makin makin boros baterai. Ada kemungkinan, tapi tidak signifikan ya. Nah, auto record ya. Auto record ini teman-teman mau on kan boleh, off kan boleh. Jadi kalau on dia akan otomatis merekam dengan sendirinya seperti itu pada saat unit membaca hentakan atau ada objek yang bergerak otomatis, secara otomatis mesin ini akan merekam. Kalau tidak, pakai off juga boleh, jadi rekamnya secara manual seperti itu. Apakah selalu berhasil untuk merekam secara otomatis ya? Enggak juga ya, enggak juga. Jadi ya mau di-on-kan boleh, tidak di-on-kan juga tidak ada masalah ya. Kemudian kita back ya. Cycle record. Nah, cycle record ini bisa dipilih mau, kok enggak jelas nih. Coba kecilin dikit deh. Nah, oke. Nah, cycle record ini bisa dipilih ya, mau 1 menit, 5 menit, berapa menit nih? 10 menit, 30 menit. Ini bisa dipilih sesuai dengan gaya hunting teman-teman semua. Kalau mau manual tinggal di off-kan aja. Kalau mau disetting 3 menit otomatis mati, bisa juga seperti itu ya. Selanjutnya ada timestamp. Nah, timestamp ini bisa diaktifkan, bisa enggak. Tapi kalau buat teman-teman yang seorang vlogger ya atau konten kreator, boleh deh ini diaktifkan aja, dan nanti pentampilan waktunya itu nanti ada di setting selanjutnya ya. Nanti saya tunjukin ya. Kemudian recording audio ini di-on-kan kalau misalnya mau merekam suara kita ada masuk, tapi suara kita atau suara di sekeliling itu tidak akan seberapa jelas ya. Tidak akan seberapa jelas atau tidak seberapa besar suaranya jika recording audionya ini di-on-kan seperti itu. Selanjutnya ada auto power off ya. Nah, auto power off ini bisa dipilih mau matiin secara manual boleh, mau 3 menit otomatis mati juga boleh, mau 5 menit mati juga boleh seperti itu ya. Wi-Fi ini belakangan aja ya, belakangan aja. Kemudian Gauss Distance Unit, ini satuannya mau meter atau yard ya. Selanjutnya ada dead end time. Nah, jadi kalau teman-teman tadi sudah aktifkan timestamp ya, timestamp yang ini, nah ini harus di setting nih waktu dan tanggalnya nih. Nah, seperti itu. Misalnya tahun 2026 bulan 1 tanggal 13 hari ini ya. Pada saat video ini dibuat ya seperti itu. Kemudian waktunya jam 16 atau 4 sore 13 menit seperti itu. Nah, selanjutnya ya. Selanjutnya masuk di format. Nah, format ini kalau teman-teman ingin memformat SD card yang sudah tertanam di dalam. Nah, buat paket penjualan dari thermal ini ya, SD card-nya itu tidak include ya. Jadi teman-teman harus beli SD card secara terpisah ya. SD card-nya taruhnya di sini nih, mudah-mudahan kelihatan nih. Coba saya miringkan dulu ya. Nah, SD card-nya di sini nih. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, di bagian sini nih dimasukinnya. Nah, selanjutnya default. Kalau misalnya teman-teman pingin kembali ke settingan default bisa juga seperti ini. Kemudian bahasa ya. Nah, bahasa kalau teman-teman pingin pilih bahasa boleh juga, mau belajar bahasa apa di sini boleh ya. Kemudian pixel cure ya. Nah, pixel cure ini penting jika teman-teman merasa oh kok kayaknya view-nya sepertinya banyak pasir ya. Nah, ini
bisa diaktifkan. Tapi saya ingatin ya, saya ingatin kembali, lensanya ini harus ditutup. Nah, jadi tidak boleh terbuka lensanya nih. Seperti itu. Kemudian tinggal di save aja. Nah, setelah itu ada ballistic calculator. Nah, ballistic calculator ini bisa disetting. Settingnya di sini masukin data-datanya ya. Jadi pilih nih, misalnya mimisnya nomor 1 deh. Misalnya mimisnya beratnya berapa gitu ya. Terus nomor 1 misalnya beratnya 20 gram. Nanti nomor 2 pilihnya 15 gram dan seterusnya. Nah, ballistic coefficient ini teman-teman lihatnya di website dari pabrikan mimis ya. Misalnya kalau Barracuda Match kan kalau tidak salah ya, mohon maaf ya kalau salah. Barracuda Match beratnya kan 10,5 ya, berarti pembulatannya ke bawah seperti itu. Kemudian ballistic coefficient-nya sepertinya 0,022 ya, kalau tidak salah ya. Misalnya 0,022. Kalau misalnya tidak terbaca ya udah setnya paling minimum aja ya. Kemudian muzzle velocity atau powernya ini bisa di setting aja ya, atau pakai converter aja. Kalau meter per second berapa berarti FPS-nya berapa seperti itu ya. Misalnya 280 MPS misalnya. Kemudian ketinggian yang diukur adalah ketinggian dari mounting, dari ujung tengahnya laras sampai ketinggian dari tengahnya lensa dari thermalnya, seperti itu. Kemudian jarak zero-nya berapa gitu, mau di set misalnya 50 meter boleh juga ya. Altitude, ketinggian rata-rata air laut dengan daratan. Kalau di Makassar sini rata-rata berapa ya? 16 meter seperti itu ya. Kemudian suhu ya disesuaikan saja dengan suhu rata-rata di daerahnya kita gitu ya. Misalnya suhu di Kota Makassar taruhlah di 30 derajat misalnya. Nah, reticle color, warna reticle-nya ini mau warna apa? Misalnya kalau warna hijau ya cari yang kontras saja, warna merah seperti itu. Setelah itu sure dan tekan tombol atas ini ya buat menyimpan. Nah, save OK, kemudian OK lagi. Lanjut. Gyro adjust. Nah, gyro adjust ini untuk mensimetriskan. Ini ada nyala enggak sih gironya? Coba lihat. Gironya on, oke. Retikelnya bunda dinyalain ini. Nyalain aja. Oke. Nah, jadi gyro adjust ini yang kelihatan ya, yang kiri kanan itu. Karena dia miring, teman-teman dapat lihat ya, dia miring. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat ini gambar gironya ini ya, garis kiri dan kanan ini kan tidak simetris ya, karena memang posisinya miring. Nah, dengan adanya fitur gyro adjust, ini dia akan otomatis membuat panah merahnya itu akan berada di tengah atau di center seperti itu. Jadi seperti ini. Dan tekan tombol start aja, nanti tunggu sekitar 10 detik ya. Dia akan otomatis kembali terreset di tengah. Nah, teman-teman dapat lihat kiri dan kanan ini sudah di tengah ya, seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya, ini playback untuk melihat hasil rekaman ya, foto dan video, cuma sudah dihapus tadi. Jadi tidak ada. Kemudian version. Nah, ini versi yang terakhir atau yang terbaru dari thermal T723 yang entry model ini. Oke. Buat connect dari thermal ke handphone dengan menggunakan jaringan WiFi ya. Jadi pertama-tama teman-teman harus install dulu aplikasinya, di download dulu ya.
ada di dalam buku manual book sini ya. Nah, ini pada sisi bagian belakang ini bisa di-scan aja QR code-nya. Kalau yang iPhone scan yang ini, yang Android scan yang ini. Jadi ini buat download aplikasinya ya. Nah, buat cara installnya kalau teman-teman bingung itu kami sudah buatin video cara installnya ya. Jadi bisa nonton dahulu video cara installnya biar tidak bingung seperti itu. Ya, ini masuk ke WiFi ya, dan WiFi-nya di-on-kan. Setelah di-on-kan, nanti tampilan, hapus dulu. Nah, tampilannya ini akan seperti ini nih, HBKNV ya. Nah, ini tinggal tekan aja tombol connect, tekan tombol connect, jadi tekan tombol connect-nya 2 kali seperti itu ya. Kemudian udah ada muncul jaringan Handbaker T723 ya. Nah, connecting. Oh, ini mesti di itu tuh. Di apa namanya? Masukin paspor. Saya hapus dulu ya. Jadi mulai dari awal masuk di sini kembali. Kemudian paspornya itu masukin angka 1 sampai 8 secara berurutan seperti ini ya. Connect. Nah, kemudian ditunggu dulu. Jangan dulu keluar ya. Biasanya akan ada notifikasi. Tergantung sih dari jenis handphonenya. Kalau punya saya di atas ini biasanya nih. Nah, ini tekan don't X again dan yes saja seperti itu. Setelah itu tekan tombol back. Kelihatan ya? Tekan tombol back. Nah, nanti tulisannya yang connect tadi berubah menjadi live seperti ini. Ibu Mia. Nah, tampilannya seperti ini nih. Jadi apa yang tampil di Night Vision-nya yang ini, thermalnya sama dengan tampilan yang ada di sini. Oke, kelihatan ya. Oke, mantap. Jadi ya sangat mudah ya, tidak susah. Dari handphone juga mau ambil gambar boleh. Mau otomatis recording juga boleh. Jadi otomatis time-nya akan running nih. Kalau di handphone kelihatan ya, time-nya running. Kalau di unitnya juga kelihatan tuh di sisi sebelah kiri atas, time-nya juga running. Jadi ada kedap-kedip dot warna merah menyala seperti itu. Halo teman-teman satu hobi, ada informasi krusial yang harus saya sampaikan demi kenyamanan dan keamanan kita bersama ya. Saat ini telah ditemukan peredaran produk QPB palsu di pasaran, mulai dari unit regulator hingga manometer. Secara fisik, produk tiruan ini memiliki perbedaan pada logo, detail, dan bentuk yang tidak presisi. Bahkan kami menemukan produk KW ini juga dijual oleh beberapa seller yang sudah ternama. Jadi teman-teman harus ekstra waspada ya. Warna materialnya pun terlihat berbeda jika dibandingkan dengan yang original. Nah, untuk menjamin keamanan unit kalian, pastikan hanya membeli produk QPB di toko kami, karena kami menjamin keasliannya 100%. Ingat, pengguna yang cerdas selalu memprioritaskan kualitas dan keaslian. Selain itu, bagi teman-teman yang memiliki unit teleskop Discovery atau Handbaker yang mengalami kendala, silakan kirimkan saja ke tempat kami untuk kami servis. Dan untuk teman-teman yang menanyakan servis produk NVH, saat ini kami sedang dalam proses sertifikasi ya. Estimasi di bulan Juni mendatang, kami sudah siap melayani perbaikan unit teman-teman semua. Pertanyaannya, bagaimana kalau produk tersebut kami belinya bukan di Daya Karya? Teman-teman tidak perlu khawatir ya. Asalkan dari 3 brand yang tadi kami sebutkan, mau beli dari seller lain ataupun beli langsung sama kami, tetap kami terima. Nah, gimana teman-teman? Setelah melihat review kami mengenai fungsi tombol dan fitur yang ada di dalam menu thermal dari Handbaker 723-256 ini. Tentu saja buat teman-teman yang sudah familiar dengan produk Handbaker sebelumnya ya, mulai dari 789 sampai C800RL, fitur dari thermal 723 ini tidak jauh beda. Yang membedakan hanyalah target brightness, kemudian image detail boosting, kemudian ada contrast ratio tentunya. Jadi 3 fitur tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, sekian dulu dari kami video kali ini. Saya Benny Rudiri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!